Sekitar 1 minggu dari sekarang, film Deadpool and Wolverine sudah bisa kita saksikan. Tapi sebelum itu, bagaimana jika kita kembali mengulas kisah perjalanan Wade Wilson alias Deadpool dalam film pertamanya? Video kali ini akan sangat membantu kalian untuk mengingat kembali seperti apa keseruan film Deadpool pertama dengan penjelasan yang sederhana dari kami. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut ini adalah penjelasan plot serta alur lengkap dari film Deadpool pertama. Silakan tonton video ini sampai selesai, lalu berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan sosok pria dengan kostum merah yang duduk manis di kursi belakang dari kendaraan taksi yang dinaikinya. Karena merasa bosan, pria itu kemudian berpindah menuju kursi depan dan mulai berbicara dengan supir taksi yang merupakan orang India. Keduanya mulai berkenalan hingga diketahui bahwa pria yang mengenakan kostum merah tersebut adalah Deadpool, sementara supir taksinya bernama Dopinder. Di sepanjang perjalanan, keduanya membahas wanita bernama Gita yang sangat disukai oleh Dopinder. Namun sepupunya yang bernama Bandu justru merebut wanita itu darinya. Deadpool lantas memberikan saran bahwa Dopinder harus mempertahankan cintanya dengan cara apapun atau dia akan menyesal jika sudah terlambat. Perbincangan keduanya kemudian berlanjut, di mana Deadpool kemudian menjelaskan alasan kenapa dia berpergian hari ini. Menurutnya, dia sedang mengincar seorang pria yang bertanggung jawab atas perlakuan buruk yang berdampak fatal kepadanya. Deadpool sendiri mengaku sudah menunggu selama 1 tahun, 3 minggu, 6 hari, dan 14 menit untuk mencari pria yang menjadi incarannya tersebut. Dan ketika Dopinder menanyakan apa yang sudah pria itu perbuat kepadanya, "And what did he do to you, Mr. Poole?" Deadpool langsung membuka topengnya, menunjukkan wajah buruk rupa yang penuh dengan bekas luka. This shit. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan pria yang diincar oleh Deadpool. Pria itu terlibat dalam penjualan senjata perang dan dia tidak segan-segan mengancam rekan bisnisnya yang mempertanyakan seputar pasokan senjata yang terpaksa tidak bisa dikirim pada bulan depan. Kembali ke Deadpool, ternyata dia lupa membawa tas amunisinya. Namun dia masih memiliki senjata api dengan peluru berjumlah 12 biji. Deadpool kemudian berhenti di lokasi yang sudah ditentukan, namun karena tidak membawa dompet ketika sedang beraksi, dia hanya memberikan high five kepada Dopinder sebagai ganti membayar ongkos sebesar $27,50 atau sekitar 400.000 lebih. Tepat ketika pria incaran Deadpool memutuskan untuk pergi, ditemani dengan semua rombongan penjaganya, Deadpool dengan santainya menunggu di atas flyover. Dia menggambar pria yang menjadi sasarannya dan menyapa para penonton yang sedang menyaksikan filmnya. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? Setelah menyadari sasarannya akan melintas, Deadpool langsung melompat dan masuk ke dalam mobil para penjaga, menciptakan sebuah pertikaian berbahaya di tengah lalu lintas. Dengan berani, Deadpool melawan setiap pria di dalam mobil sambil menanyakan di mana sosok pria bernama Francis. Kabar kerusuhan ini kemudian disiarkan lewat saluran televisi, bahkan hingga sampai ke telinga Colossus. Dia adalah mutan berkulit baja dengan aksen Rusia yang merupakan salah satu anggota dari tim X-Men. Mengetahui Deadpool yang berbuat onar, memaksa Colossus untuk pergi menuju ke lokasi, dan dia mengajak salah satu rekrutan muda yang dikenal sebagai Negasonic Teenage Warhead. Keduanya menaiki X-Jet lalu terbang untuk mencegah agar Deadpool tidak semakin membuat kerusuhan. Sementara itu, meskipun hanya dengan 12 peluru yang dimiliki, Deadpool bisa membunuh semua pasukan yang menghadangnya. Peluru terakhir bahkan ditembakkan hingga mengenai kepala 3 orang, membuat mereka semua jatuh terkapar. Sayangnya, orang terakhir yang tertembak, peluru tersebut tidak sampai menembus ke dalam otaknya, sehingga Deadpool harus bertarung 1 lawan 1 dengan pria tersebut. Nah, untuk menjelaskan awal mula di balik usaha penyerangan Deadpool, termasuk bagaimana dia mendapatkan kekuatan super dan wajah yang penuh luka, maka kita harus mundur sekitar 2 tahun sebelumnya. Di sini kita akan mengetahui seperti apa perjalanan Deadpool sebelum terlibat ke dalam permasalahan yang melibatkan musuh dan pahlawan super. Alkisah, terdapat seorang pria yang dikenal bernama Wade Wilson. Dia adalah tentara bayaran terlatih yang kemudian pensiun dan memutuskan untuk tinggal di New York City. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wade Wilson sering menjadi preman bayaran yang bekerja di bawah perintah seseorang. Seperti dalam adegan ini misalnya, Wade Wilson diminta untuk mengancam seorang pengantar pizza yang diketahui gemar menguntit gadis remaja.
Wade Wilson memutuskan untuk memesan pizza di kediaman seseorang yang tidak dikenal. Lalu dia mengancam pengantar pizza tersebut agar tidak lagi menguntit seorang gadis bernama Megan. Setelah tugasnya selesai, gadis itu berterima kasih kepada Wade Wilson, tapi Wade sendiri menolak ketika dipanggil sebagai pahlawan. Dirinya bahkan mengaku sebagai seorang penjahat yang gemar menghukum penjahat lain jika memang seseorang tersebut pantas untuk mendapatkan hukuman. You're my hero. No. That I ain't. Wade Wilson sendiri memiliki kebiasaan untuk minum-minum dan bersantai di sebuah bar. Tempat tersebut dikelola oleh teman dekatnya yang dikenal bernama Weasel. Uniknya, di dalam bar ini ada sebuah permainan taruhan yang dikenal sebagai Death Pool, atau bisa kita artikan sebagai polling kematian, di mana seseorang akan menebak siapa pelanggan bar yang akan segera tewas. Dan jika tebakan tersebut benar, maka dia akan mendapatkan sejumlah uang. Permainan ini memang terdengar kejam, tapi sudah menjadi sebuah kebiasaan di dalam bar tersebut. Guna mencoba keberuntungannya, Wade Wilson bahkan sengaja membuat onar dengan memesan sebuah minuman yang dikenal bernama blowjob. Whipped cream. I give you a blowjob. Minuman itu lantas diberikan kepada pria besar bernama Buck, tapi pengantar minumannya diminta untuk mengaku bahwa minuman itu adalah pemberian dari pria kulit hitam yang bernama Booth. Sontak, hal ini dianggap sebagai pelecehan dan pertarungan kemudian terjadi. Sayangnya, Booth masih selamat dan Wade Wilson gagal mendapatkan uang dari permainan tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang dikenal bernama Vanessa. Wanita ini bekerja sebagai tunasusila, di mana siapapun bisa bercinta dengannya jika membayar dengan nominal yang sudah ditentukan. Siapa sangka, Wade Wilson terlihat tertarik dengan wanita ini. Keduanya bahkan membahas mengenai masa lalu kelam yang tidak bisa kami sebutkan karena sangat porno dan menjijikan. Singkat cerita, Wade Wilson menyewa wanita tersebut dan keduanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di dalam wahana permainan. Sadar waktu sewanya segera habis, Wade Wilson dan Vanessa kemudian bercocok tanam. Siapa sangka keduanya saling suka dan mereka resmi berpacaran. Adegan dewasa sudah menjadi hobi baru mereka, bahkan di setiap hari-hari besar, mereka memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Dimulai dari hari Valentine, mereka memakai gaya wanita di atas. Saat tahun baru Cina, mereka memilih gaya doggy style sesuai dengan tahun anjing pada momen tersebut. Bahkan saat perayaan Hari Wanita Sedunia, Wade Wilson giliran menjadi wanitanya, sementara Vanessa memutuskan untuk menjadi prianya. Mereka bertukar posisi, namun Wade Wilson terlihat tersiksa dengan gaya tersebut. Dan hal yang sama terus berlangsung hingga pada hari Thanksgiving, Paskah, dan juga Halloween. Intinya, dua pasangan ini adalah maniak seks yang sama-sama gila dan tidak segan-segan untuk mengeksplorasi hal apapun guna semakin menambah variasi manakala sedang bercinta. Namun siapa sangka, ternyata momen kemesraan keduanya tidak berlangsung lama. Tepat setelah Wade Wilson menyatakan niatnya untuk menikahi Vanessa, dirinya malah jatuh pingsan membuat Vanessa menjadi kebingungan. Oh my god, wait! Setelah menjalani pemeriksaan, ternyata Wade Wilson mengidap kanker ganas yang menyerang otak, paru-paru, dan juga prostatnya. Sebuah fakta mengejutkan yang langsung membuatnya menjadi terpuruk. Namun bukannya merasa takut dengan penyakit tersebut, Wade Wilson lebih takut jika nantinya dia harus meninggalkan Vanessa, orang yang sangat dicintainya. Di tengah kebingungan tersebut, keduanya kemudian berpikir dan berusaha menentukan bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah ini. Setelah mengetahui sedang mengidap penyakit yang sangat mengerikan, tentu Wade Wilson menjadi bingung dan pasrah, namun Vanessa terus meyakinkannya bahwa mereka bisa menghadapi masalah ini jika selalu bersama. Guna menenangkan pikiran, Wade Wilson mendatangi bar, tempat di mana dia biasa bersantai. Kabar mengenai penyakitnya ternyata sudah sampai di telinga Weasel, bahkan dia menyajikan rumput gandum yang berguna untuk menaikkan sistem kekebalan tubuh milik Wade Wilson. Wade Wilson sendiri juga memperlihatkan sejumlah brosur tempat pengobatan alternatif yang sudah dikumpulkan oleh Vanessa. Tapi perhatian Weasel tertuju pada foto Wade dan Vanessa sehingga dia memutuskan untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan jika nanti Wade Wilson sudah tiada. Di tengah-tengah percakapan keduanya, Weasel kemudian mengabarkan bahwa ada seorang pria misterius yang sedang mencari Wade Wilson. Ketika Wade Wilson menemui pria tersebut, siapa sangka dia mengetahui banyak hal tentang dirinya. Dimulai dari prestasi ciamik Wade Wilson ketika masih bergabung ke dalam pasukan khusus militer dan membunuh banyak musuh, hingga yang terbaru, sekarang Wade Wilson didiagnosis menderita kanker ganas.
Pria misterius itu dikenal sebagai The Recruiter, di mana dia akan merekrut orang-orang yang memiliki skill di atas rata-rata untuk bekerja di bawah komandonya. Mengejutkannya, pria itu mengaku bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit yang Wade Wilson derita, tapi bukan itu saja, dia bahkan bisa memberikan upgrade yang signifikan, sehingga Wade Wilson akan memiliki kemampuan hebat setara dengan pahlawan super. Mendengar perkataan tersebut, Wade Wilson kemudian bingung dan memilih untuk mempertimbangkannya, bukannya langsung mengiyakan. Dia berjanji akan menemui pria tersebut jika sudah sangat putus asa dan tidak ada lagi solusi yang ditemukan untuk menyembuhkan penyakitnya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when